Amin. hati kita untuk Tuhan, dan waktu ini kami serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Charles Simora. Terima kasih. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Terima kasih Pak untuk lagu-lagu pujian yang sudah kita naikkan bersama. Terima kasih juga untuk semua saudara-saudaraku yang sudah bergabung dalam ibadah saat teduh kita pagi hari ini. Marilah kita tundukkan kembali hati kita, mari kita berdoa. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Tiada kasih yang melampaui dari kasih Yesus Kristus Tuhan kami yang telah berkorban bagi kami di atas kayu salib. Engkau telah menyelesaikan segala perkara, segala persoalan dalam kehidupan kami, dan kami menerimanya oleh karena anugerah Tuhan yang telah dicurahkan di dalam kehidupan kami oleh Roh Kudus yang telah memeteraikan hidup kami menjadi milik-Mu selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, ada firman-Mu yang terus mengajari kami, mendidik kami, mengoreksi kami, dan meneguhkan iman kami semua. Di pagi hari ini kami sambut itu semua di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di dalam sorga. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku yang kekasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, marilah saudaraku kita kembali melihat firman Tuhan dari Efesus pasal 2. Sekarang saudara-saudara, kita akan lanjutkan di ayatnya yang ke-6 ya. Saya akan membacakan untuk kita Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-6 ya, ayat 6, namun saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke-8 ya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-6 ya, kita akan fokus pada bagian ayatnya yang ke-6 nanti. Saya akan membacakan dulu saudaraku dari ayat 6 sampai ayat 8. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus di dalam sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman, melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kemarin di ayat 6 itu kita sudah melihat perbaikan terjemahan yang lebih tepat ya Bapak Ibu Saudaraku. Di ayatnya yang ke-6 itu ya, sebetulnya saudaraku bukan saja memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di dalam sorga ya, tapi dalam terjemahan yang lebih tepat dalam Alkitab yang berbahasa Inggris dikatakan mendudukkan kita ya. Jadi sebab di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Dia, dengan dirinya, dengan Yesus di dalam sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya ketika Yesus bangkit dan naik ke sorga, saudara-saudara, maka ketika Yesus Kristus menyatakan firman-Nya, firman kasih karunia-Nya melalui hambanya Rasul kita, Rasul Paulus, saudara-saudaraku, disitulah Yesus Kristus menyatakan tentang kedudukan kita. Amin. Posisi kita, Bapak Ibu Saudaraku, secara rohani
di dalam Yesus Kristus, kita telah duduk bersama-sama dengan Yesus Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, ditempatkan bersama-sama dengan Yesus Kristus di sebelah kanan Allah Bapa, sebab kita sekarang adalah anggota tubuh Kristus, maka tidak akan dipisahkan keberadaan Yesus Kristus dengan keberadaan kita, karena kita telah disatukan dengan Dia. Amin. Yesus adalah kepala dan kita anggota tubuhnya. Tidak mungkin dipisahkan kepala dengan anggota tubuh, tetapi kita disatukan, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kita disatukan dengan Yesus Kristus, supaya di mana Yesus Kristus berada, kita juga ada di sana, dan di mana kita berada, di situ juga Yesus Kristus berada. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah kesatuan kekal kita, kesatuan hidup kita, persatuan hidup yang kekal antara kita sebagai orang percaya dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang sangat luar biasa. Jadi saudaraku, kita lihat di sini bahwa sekarang kita mempunyai kedudukan yang tinggi bersama-sama dengan Yesus Kristus secara rohani. Saudara-saudaraku, kita telah ditempatkan ya di dalam Kristus untuk memiliki segala sesuatu yang ada pada Kristus, ya, segala janji berkat yang ada pada Kristus Yesus telah menjadi milik kita karena anugerahnya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dunia ini, ya, di dunia ini seseorang akan hanya bisa bertindak, berbuat, ya, berdasarkan kedudukannya. Dan kedudukan orang di dunia ini selalu akan diperoleh karena kondisi, usaha, kemampuan, ya, kecerdasan, kesanggupan dari seseorang untuk meraih sebuah kedudukan, ya, jabatan tertentu atau apa yang diberikan, ya, kepercayaan kepada seseorang, dia akan bisa melakukan hanya sebatas pada kedudukan yang diterimanya. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Ya, seperti itu. Jadi apakah di tempat pekerjaan, apakah di sebuah organisasi, ya Bapak Ibu Saudara, ya akan hanya bisa bertindak, ya, sebatas kedudukan masing-masing, ya saudaraku. Tidak akan bisa seorang gubernur misalnya, ya, gubernur DKI Jakarta tidak akan bisa mengatur gubernur Jawa Barat atau gubernur Provinsi Banten, karena kedudukannya akan membatasi tindakannya. Ya, betul ya Bapak Ibu Saudara. Seperti itu di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku. Dan hal yang sangat berbeda ya dengan apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki, karena apa yang Tuhan Yesus anugerahkan, apa yang kita miliki, yang kita peroleh. Ya, tadi sudah dikatakan karena kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dan telah memberikan kedudukan kita, tempat kedudukan kita bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam sorga. Maka sekarang saudara-saudaraku, kita bisa melihat bahwa apa yang bisa kita perbuat, ya, itu bukan berdasarkan apa yang kita usahakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita miliki, ya, kehidupan yang kekal, keselamatan masuk sorga, segala berkat rohani, dan segala apa yang kita perlukan, semuanya itu adalah bukan karena hasil pekerjaan kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Itu jelas sekali Bapak Ibu Saudaraku. Di ayat 8 tadi dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayatnya yang ke-9. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya inilah ya hal yang sangat penting, ya yang paling penting bahkan di dalam cara kita memandang ya kehidupan kita sementara kita di dunia ini. Jadi kita tidak semata-mata hanya bergantung pada kedudukan kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, kedudukan kita di masyarakat, ya, jabatan kita di organisasi, Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang memotivasi kita untuk sungguh-sungguh giat, ya, serius di dalam segala melakukan segala sesuatu apa yang berguna di dalam kehidupan kita ini, ya, memuliakan Tuhan, ya, beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan Yesus, ya, terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita di dalam persekutuan kita, ya, semuanya Bapak Ibu Saudara bukan karena berdasarkan kedudukan kita atau jabatan kita yang kita peroleh atau yang kita terima di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini semua dimotivasi, didorong oleh karena kita menyadari bahwa kehidupan kita di dalam Yesus Kristus memang kita menjadi orang yang harus orang yang bertanggung jawab, dan kita ingin melakukan segala sesuatunya itu karena keberadaan diri kita di dalam Yesus Kristus ingin menggenapi semua rencana Allah. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, semua janji Allah ingin digenapi di dalam kehidupan kita, dan Roh Kuduslah yang mengoperasikan ya pikiran dan hati kita untuk sanggup melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan karena ingin mendapat pujian dari manusia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sangat luar biasa. Dan itu tidak ada batasnya, Bapak Ibu Saudara. Tidak tergantung pujian dari manusia, tidak tergantung aplaus, tepuk tangan dari orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak tergantung pada penghargaan kata-kata dari manusia sehingga kita serius melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi semuanya itu dimotivasi, didorong oleh karena sebuah kesadaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, berbuat baik itu bukan karena kita supaya terlihat baik di mata orang lain, Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjadi nomor satu dan terlihat menjadi orang yang hebat dan dipuji-puji oleh manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan itu dasar motivasi kita lagi melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara, mengerjakan pekerjaan kita ya di dalam keluarga kita, ya, merawat anak-anak kita semuanya, ya, melakukan pekerjaan dimanapun kita dipercayakan di bidang apapun yang menjadi talenta atau karir yang sementara kita jalani, Bapak Ibu Saudaraku, semua harus tumbuh karena motivasi, sebab kita ini adalah orang-orang yang telah diposisikan di dalam Yesus Kristus yang penuh kasih, sehingga kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, ya, dimanapun dan dalam keadaan apapun, Bapak Ibu Saudara, ada orang memuji kita, ada orang mengawasi kita, ada orang yang melihat kita atau tidak ada, Bapak Ibu Saudara, ya, kita tahu bahwa Yesus Kristuslah yang menyertai segala apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan semuanya yang kita perbuat itu, Bapak Ibu Saudaraku, yang tersedia itu, segala kebaikan itu, Saudaraku, bukan karena kita yang mengusahakan, tetapi karena kita percaya Yesus Kristuslah yang mengaruniakan kepercayaan kepada kita, supaya kita bisa menyadari bahwa segala sesuatu harus kita lakukan dengan maksimal, dengan bersandar kepada kuasa kasih karunia Allah, ya, yang menyertai kehidupan kita selamanya. Demikian.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka semakin kita menyadari posisi kita di dalam Yesus Kristus, bahwa kita bukanlah orang-orang berdosa, tapi kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, maka cara kita berpikir, mindset kita, ya pola pikir kita akan terus diubahkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita memenuhi apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 12, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, ya, sehingga kamu dapat membuktikan, melihat, ya, apa yang terbaik dan yang selalu berkenan di hadapan Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita saat ini ya sedang terus membawa diri kita untuk memasuki sebuah proses, amin, sebuah proses di mana kita ingin melihat sebuah realita kehidupan, ya, yang tidak dilihat oleh dunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau dunia ini, dunia orang-orang berdosa, orang-orang yang di luar Kristus, mereka hanya mampu melihat apa yang dilihat oleh mata, ya, yang oleh kasat mata, mata jasmani secara fisik, materialistis, dan segala macam itu, hanya itu yang bisa dilihat, Bapak Ibu Saudara. Hanya itu yang bisa membuat mereka dapat mampu mengevaluasi sesuatu dikatakan baik atau tidak baik. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya, karena hanya itulah yang realita, ya, kenyataan yang bisa dilihat oleh pikiran daging. Ya, Bapak Ibu Saudara, tetapi ada realita lain, ada kenyataan hidup yang lain, ya, keadaan yaitu kenyataan hidup di dalam Kristus, kehidupan kita secara rohani yang ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah segala dosa kita yang berkaitan dengan, ya, pemurnian dan keselamatan kita secara rohani, Bapak Ibu Saudara, dengan sempurna. Amin. Ya, itu yang menjadi pusat perhatian daripada Allah terhadap diri kita. Bapak Ibu Saudaraku, di dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sementara kita masih ada di dunia ini, kita bisa mengetahui dengan pasti, amin, bahwa kita hidup kita sudah diselamatkan. Bukan belum diselamatkan, Bapak Ibu Saudara, telah diselamatkan. Ya, kalau kita lihat itu di ayat 8 itu sebenarnya bentuk kalimatnya, Bapak Ibu Saudaraku, seperti itu. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Ya, bukan belum diselamatkan, telah diselamatkan melalui iman. Ya, dan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi, oleh karena itulah kita melihat sesuatu, ya, yang berharga, yang paling bernilai dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang tidak semata-mata hanya kita lihat secara jasmani, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau kita perhatikan misalnya, ya, kehidupan dalam kaitan dengan kesehatan jasmani tubuh kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, terkadang sakit, ya, benar ya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita tidak bisa melihat keselamatan kita yang sempurna hanya melihat dari secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Fisik kita juga terkadang lemah, ya, sakit, ya, mungkin berhari-hari. Ya, benar Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, tapi kita percaya bahwa di dalam Yesus Kristus, bahwa kita ini sudah disembuhkan. Amin. Yang mana yang mau kita katakan, yang mau kita saksikan, ya, yang kita pandang yang mana? Kehidupan kita yang mana yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari segala penyakit, Bapak Ibu Saudaraku? Dari segala penyakit rohani, ya, dari segala penyakit dosa yang paling menghancurkan, ya, manusia. Kita telah diselamatkan dari ancaman kuasa dosa dan kuasa maut. Karena itulah penyakit yang paling parah dalam kehidupan manusia. Kalau upahnya adalah maut, upah dosa adalah maut. Kalau orang tidak diselamatkan, ya, dan belum berada
di dalam keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus yang permanen, biarpun dia secara fisik sehat, barangkali penampilannya sangat luar biasa, ya sehat, ya bugar secara fisik, ya segala sesuatu bisa dilakukan, bisa dikonsumsi, panjang umur, ya Bapak Ibu Saudaraku, dan segala macam itu penampilannya sempurna, perfect. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada secara jasmani, secara fisik itu tidak ada yang abadi. Ya, sehebat apapun, mau makan apapun, vitamin apapun, ya Bapak Ibu Saudaraku, yang dikonsumsi oleh manusia supaya awet muda, ya dan seterusnya, tidak bisa melawan alam Bapak Ibu Saudaraku. Tidak bisa, ya. Ya, suatu saat juga ya akan menghadapi kenyataan, wajah akan menjadi keriput, ya Bapak Ibu Saudara, ya fisik juga akan rentan dengan penyakit dan akan bertambah-tambah keluhan, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu kalau kita lihat kenyataan fakta, hanya melihat secara realita, secara fisik di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengharapan yang abadi. Ya betul ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada siapapun dia, saudaraku. Ya mau dia binaragawan atau menjadi juara atlet dan segala macam Bapak Ibu Saudaraku, sehebat apapun manusia secara fisik, ya tidak bisa dilawan realita kehidupan secara fisik di dunia ini. Tidak ada yang abadi, berangsur-angsur akan mengecewakan Bapak Ibu Saudaraku. Ya akan menyedihkan dan akan mengalami kematian dan bahkan pembusukan, ya Bapak Ibu Saudaraku, dan selamanya akan seperti itu berputar Bapak Ibu Saudaraku. Kehidupan manusia itu seperti itu saudaraku. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah hebatnya, ya kita yang sangat luar biasa. Kita telah ditempatkan di sebuah realita kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus, amin, yang tidak akan bisa dikuasai lagi oleh maut, kuasa maut dan kuasa dosa dan kuasa iblis, yang tidak bisa dihancurkan oleh kuasa apapun Bapak Ibu Saudaraku, karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mengalahkan segala kuasa dosa dan kuasa maut, kuasa iblis. Dialah yang menjadi penguasa segala sesuatu, pemilik kehidupan dan kehidupan yang kekal. Kehidupan kebangkitannya dari antara orang mati itu telah menjadi bagian hidup kita. Ya, kehidupan kebangkitan yang kekal itu telah di-share, telah dibagikan, ditempatkan di dalam diri saudara dan saya. Maka saudara, kita ini disebut sebagai ciptaan baru, new creation. Ya, ciptaan baru, manusia baru di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, kondisi-kondisi dunia yang berubah-ubah, yang tidak stabil, tidak bisa menggeser posisi kehidupan kita yang baru di dalam Kristus. Amin. Sebab tidak ada yang bisa mengalahkan Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada sakit penyakit yang bisa memasuki kehidupan Yesus Kristus, karena dia sudah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan segala persoalan, segala masalah, kekalutan dan keluhan, segala macam ya penderitaan, ya kehancuran. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara memasuki kehidupan Yesus Kristus. Dan kehidupan Yesus Kristus itu yang permanen, yang kokoh dan yang kuat dan yang kekal, itulah yang menjadi realita baru ya di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita menjalani sebuah kehidupan babak baru Bapak Ibu Saudaraku, amin. Jadi kita selalu dimotivasi oleh karena hal itu. Sebab Bapak Ibu Saudara, karena kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, sebagaimana Yesus Kristus memperoleh tubuh kebangkitan yang kehidupan yang baru, ya setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dengan kehidupan tubuh yang baru, yang kekal, yang permanen selama-lamanya, yang tidak akan tersentuh oleh keadaan-keadaan dunia yang temporer, yang sementara Bapak Ibu Saudaraku. Dan kehidupan itu sudah menjadi kehidupan saudara dan saya dalam kesatuan dan persatuan kita secara rohani di dalam Yesus Kristus, amin.
Itulah yang kita pandang Bapak Ibu Saudaraku sebagai ya dasar motivasi yang tertinggi. Ya, bukan semata-mata hanya melihat keadaan dunia, keadaan kita Bapak Ibu Saudara, kedudukan kita sebagai apa kita di dunia ini, atau di sebuah organisasi, atau di kalangan masyarakat, atau di kantor, atau di manalah kita bekerja, karena kedudukan kita Bapak Ibu Saudaraku itu adalah kedudukan posisi secara duniawi, secara jasmani. Sementara yang kita jalani itu adalah merupakan pertanggungjawaban kita selagi kita masih ada di dunia ini. Tapi sebenarnya sesungguhnya bukan itu realitas kehidupan kita yang sejati. Amin. Kehidupan kita, realitas kehidupan kita yang sejati adalah kehidupan kita secara rohani, ya, dalam persatuan kita karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit, hidup selamanya. Maka kedudukan saudara dan saya tadi sudah dikatakan bahwa karena Yesus Kristus telah membangkitkan kita melalui iman kita, ya, kita sekarang mempunyai kedudukan yang surgawi. Bersama dengan Kristus telah didudukkan di dalam surga, dan dikatakan di ayat 7 tadi, supaya pada masa yang akan datang, ketika Yesus Kristus datang Bapak Ibu Saudaraku, Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah itu sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini hanya merupakan baru saja sebagai ya persekot, sebagai DP, Bapak Ibu Saudara, down payment, ya. Tapi dengan down payment, dengan DP, ya, dengan persekot bahwa kita ini telah menerima janji kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus sementara kita masih hidup di dalam dunia yang sementara ini. Itu adalah merupakan janji yang pasti dipenuhi, ya, dan tidak akan meleset Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Jadi itu bukan janji manusia, saudaraku, ya. Itu bukan janji dari seseorang yang berotoritas di dunia ini yang bisa berubah, ya, yang bisa gagal. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin. Itu sebabnya di pasal 1 itu, di ayat 13 itu dikatakan, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan di dalam Yesus kamu ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, ya, yang menjamin mendapatkan segala apa yang telah dijanjikan oleh Allah, seluruhnya pasti dipenuhi dan dilunasi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku memandang ke depan, ya, jauh ke depan, ya. Jadi kita memandang kehidupan ini bukan hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya hidup ini, ya, Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 15, kalau kita hanya berharap, hanya melihat, hanya bergantung pada hal-hal yang sementara di dunia ini, ya, Paulus bilang berarti kita adalah orang yang paling malang dikatakan. Ya, kenapa demikian? Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak hidup menghabiskan waktu kita dengan keinginan kita saja? Bapak Ibu Saudara, kita puas-puaskan saja kehidupan ini dengan segala keinginan kita dan melakukan apa saja menurut keinginan dan kemauan kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak demikian, saudaraku. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Karena kita tahu bahwa di masa yang akan datang, ya, dikatakan ketika Yesus Kristus datang, Dia akan membangkitkan kita dengan mengaruniakan tubuh yang baru. Amin. Tubuh kebangkitan kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang tubuh yang permanen, ya, untuk menggenapi janji Tuhan yang sebelumnya telah dijanjikan di awal, bahwa oleh karena kasih karunia-Nya kita telah diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu akan sepenuhnya kita alami dan kita jalani, kita miliki, kita hidupi dengan posisi kita yang surgawi dan dengan tubuh kebangkitan yang mulia. Amin. Tubuh kebangkitan, tubuh yang baru seperti tubuh kebangkitan Yesus Kristus, di mana kita sempurnalah suatu saat nanti. Dikatakan Allah akan menunjukkan hal itu benar-benar akan hadir di depan kita,
ya, dan kita akan mengalaminya secara sepenuhnya sempurna, ya, baik secara roh, baik secara jiwa maupun secara tubuh, ya, sebagai manusia sejati yang seutuhnya. Saudara-saudara dan saya pasti mengalami hal itu di masa yang akan datang. Oleh karena itulah saudaraku, pengharapan itulah yang terus, ya, memantik, ya, terus memicu, ya, spirit kita, semangat kita Bapak Ibu Saudaraku, ya, untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil Kristus, memberitakan tentang kebaikannya. Maaf. Memberitakan tentang kasih karunia Tuhan Yesus kepada semua orang. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu yang memotivasi dan yang mendasari, ya, kerinduan kita untuk mengasihi semua orang seperti Kristus telah mengasihi kita, ya. Motivasi kita untuk memberitakan kabar baik tentang salib Kristus, pengampunan segala dosa, kepastian keselamatan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, membawa jiwa-jiwa bagi Kristus, motivasi yang mendasari, ya, semangat kita, spirit kita yang tidak akan pernah padam, ya, adalah karena kita tahu Bapak Ibu Saudaraku bahwa tadi dikatakan di masa yang akan datang, ya, Allah akan menunjukkan secara seutuhnya kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah itu, ya, bahwa kita adalah manusia yang telah ditebus dengan darah Kristus dan dengan hidup yang kekal yang sempurna itu. Bapak Ibu Saudara, kita telah ditempatkan di dalam, ya, keadaan di mana saudara-saudara dan saya adalah satu kehidupan dengan Yesus Kristus yang hidup selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah merupakan bagian yang sangat luar biasa, ya, menjadi dasar motivasi kita Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita digerakkan oleh bukan karena kedudukan kita di dunia ini yang menjadi andalan kita, tidak, tapi posisi kita bersama-sama dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit dari antara orang mati, dan di mana kita adalah orang-orang yang sudah pasti diselamatkan dan sudah ditempatkan di dalam tubuhnya, tubuh Kristus. Maka saudara-saudara dan saya, keberadaan kita, eksistensi kita sebagai orang percaya tidak akan pernah punah. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah bisa dilenyapkan. Sejarah cerita kehidupan saudara dan saya tidak akan pernah dilenyapkan Bapak Ibu Saudara. Dan itu akan selalu eksis, ya, tercatat di hati Allah, ya, tercatat di dalam pikiran Allah, bahkan tercatat dikatakan di dalam sorga untuk selama-lamanya. Amin. Nah, itulah sebabnya saudaraku, dalam kaitan itulah maka kita melakukan segala sesuatu terhubung dengan rencana dan rancangan Allah. Oleh karena di ayatnya yang ke-10 tadi, ya, di Efesus 2 ayat 10 itu dikatakan, karena kita ini buatan Allah, ya, ciptaan Allah, ciptaan yang baru. Amin. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi ada sebuah realitas, ya, kehidupan, ya, di mana kehidupan itu menghadirkan, ya, karya Allah melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita saksikan, kita nyatakan itu sementara kita masih diberi waktu, ya, panjang umur, ya, hidup di dunia ini, di mana suatu saat juga kita akan mengakhiri hidup kita dari dunia ini, tapi kita sudah dipenuhi dengan karya Kristus. Amin. Karya kasih Kristus melalui kehidupan kita, dan kita senang, ya, kita bersuka cita menyambutnya, dan kita senang melakukannya, termotivasi terus untuk hidup mengasihi, ya, sebagai sesama kita, ya, Bapak Ibu Saudaraku, terutama kita mengasihi semua orang karena kita rindu memberitakan berita tentang kabar baik tentang salib Yesus Kristus, pekerjaan yang sempurna itu yang telah dilakukan oleh Allah. Pertama-tama telah menyelamatkan hidup kita dan juga akan menyelamatkan
kehidupan setiap orang yang percaya yang mau datang kepadanya. Melalui pemberitaan, kesaksian yang kita lakukan itu Bapak Ibu Saudaraku, Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, di dalam pekerjaan yang baik itu, karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang Allah kehendaki, sebab Allah menyediakan upah yang besar, mahkota kehidupan bagi setiap orang yang percaya, yang rindu untuk terus menjadi saksi hidup oleh kasih Kristus, menggerakkan spirit, semangat kita untuk selalu bersyukur senantiasa kepadanya. Amin. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita terus menghargai waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Kita pergunakan secara semaksimal mungkin, Bapak Ibu Saudara, dengan segala sesuatu hal yang baik, ya, yang mendatangkan pujian dan hormat bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kedudukan posisi kami di dalam Yesus Kristus bukanlah posisi yang rendah, juga bukan rendahan, tetapi posisi kami di dalam Yesus Kristus, posisi yang surgawi, kedudukan yang sangat tinggi, yang memperlihatkan kepada kami segala sesuatu secara detail, secara rinci, apa-apa saja yang berkenan kepada Allah, yang harus kami tempuh di dalam kehidupan kami ini. Dan kami bersyukur Roh Kudus yang mengajari kami, yang selalu membimbing kami, yang selalu mendidik kami, dan memberikan hikmat kepada kami untuk selalu memilih dan menetapkan dan memutuskan segala sesuatu yang sungguh-sungguh yang terbaik di hadapan Allah. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Dan kami percaya janji-Mu bahwa di masa yang akan datang, Engkau yang menunjukkan yang lebih dan yang lebih lagi dari apa yang kami lihat saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan hidup kami yang indah dan cemerlang, dan hidup kami terus disempurnakan. Kami percaya kepada kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.